Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Setiarini. NIM saya G331200003. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi Sore A. Kali ini saya akan menganalisis mengenai peran pemerintah sebagai juru yang diharapkan memberi keterangan mengenai pandemi, serta tugas apa saja yang berhasil dijalankan pemerintah, kemudian berlanjut mengenai hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, serta sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain juga yang terkena imbasnya. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan tugasnya guna menangani COVID-19 dengan tepat sasaran. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, pelaksanaan testing, treatment, memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Kebijakan itulah untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 ini bukan tugas dari pemerintah saja, kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Kemudian, hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat bisa saja terjadi dikarenakan faktor hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, hambatan interaksi verbal. Komunikasi media yang dilakukan pemerintah masih belum efektif karena terlalu memberikan keyakinan yang berlebihan dan belum adanya konsisten penyelarasan. Itu hendaknya mempertimbangkan budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi tentang budaya masyarakat, maksud saya, menghadapi pandemi COVID-19 guna menentukan strategi apa yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Nah, menurut saya sendiri, media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam sirkulasi informasi terkait wabah COVID-19, baik antar satu daerah ke daerah yang lain, maupun antara satu orang ke orang yang lain. Media massa bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita hoax. Media massa memiliki hal yang positif jika informasi yang disebarkan digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, informasi berbahaya terkena COVID-19, cara mengidentifikasi gejala COVID-19, cara menghindari terkena COVID-19 dengan pola mengidentifikasi COVID-19, dan pola hidup sehat bisa membantu dan bisa kita ketahui berapa banyak orang yang sudah terkena COVID-19 di daerah masing-masing. Informasi yang diberikan tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dini mengenai wabah COVID-19 ini. Selain itu, informasi yang disebarkan juga bisa membantu pemerintah untuk membuat data statistik penyebaran orang-orang yang sudah terkena COVID-19, yang berarti sudah positif. Menurut saya sendiri, hal ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi krisis sebagai dampak pandemi COVID-19. Pemerintah memiliki kepemimpinan khusus di tengah krisis COVID-19. Padahal,
Pola komunikasi krisis di tengah bencana harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan krisis komunikasi, perdebatan kebijakan, jumlah kasus yang tidak jelas, hingga stigma soal positif. Menurut saya, stigma soal pasien COVID-19 yang menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia menciptakan komunikasi krisis yang baik. Penyampaian data yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran standar etika berupa kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan publik sehingga penghambatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Konsep ini menurut saya mengharuskan orang beradaptasi dengan kebiasaan baru agar bisa hidup normal di tengah pandemi COVID-19. Peran media massa tersebut diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi saat ini, tidak hanya pada kesadaran terhadap kesehatan, tetapi mengubah perilaku. Pihaknya lebih berfokus untuk membangun persepsi masyarakat dari struktur kultur, budaya, dan sosial. Di media selalu mendorong untuk melakukan pencerahan secara kultural dengan menggunakan narasumber atau pakar yang membahas tidak hanya kesehatan tapi juga kultural. Kesimpulan dari keempat analisis tersebut menurut saya adalah komunikasi media yang dilakukan pemerintah masih belum efektif karena terlalu memberikan keyakinan yang berlebihan dan belum adanya konsistensi. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong pemerintah meningkatkan keefektifan komunikasi media pada pandemi COVID-19 dengan fokus pada tujuan menghentikan terjadinya pandemi. Penyelarasan itu hendaknya mempertimbangkan budaya masyarakat di Indonesia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi tentang budaya masyarakat menghadapi COVID-19 guna menentukan strategi apa yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia ini. Semoga pandemi segera berlalu, tetap patuhi protokol, dan salam dari saya.